KPK ternyata akhirnya menaikkan suatu proses penyidikan tanpa nama tersangka. Saya khawatir kalau ini dilakukan dan terus berjalan, saya khawatir ini menjadi uji coba untuk ke depan bisa digunakan sebagai alat politik. Logik yang Mas Novel kemukakan, maka saya mau bilang KPK sedang menggali lubangnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan pemberantasan korupsi, tentunya KPK ya yang lebih banyak dibicarakan. Saya lihat di berita bagaimana KPK ternyata akhirnya menaikkan suatu proses penyidikan tanpa nama tersangka. Apa yang pernah saya katakan jauh waktu mungkin setahun yang lalu ya, ternyata mereka nekat melakukan itu. Dan untuk bisa membahas lebih jelas, kita diskusikan dan bincangkan dengan Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BB? Baik, alhamdulillah Mas Novel. Baik. Pak BB baca beritanya juga yang soal KPK. Iya betul, ini baru kemarin deh kalau nggak salah. Okay. Itu kasus. Jadi kasus ini kalau tidak salah dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh Menteri Keuangan berkaitan dengan ekspor kalau nggak salah ya. Iya, fasilitas ekspor. Fasilitas ekspor. Iya. Jadi udah terus kemudian hari ini kalau nggak salah yang kita diskusi ini, KPK merilis bahwa dia sudah melakukan penyelidikan sejak tahun lalu. Sudah melakukan penyelidikan sejak tahun lalu, kemudian mereka memutuskan untuk meningkatkan tahapannya ke penyidikan tanpa menyebut tersangkanya. Jadi ini di luar kebiasaan teman-teman KPK. Dan itu mendahului dari Kejagung barangkali ya. Kejagung masih proses penyelidikan mungkin ya. Mungkin itu. Iya. Itu sebabnya kemudian yang menjadi menarik kasus ini adalah bukan hanya KPK, tapi rivalitas. Atau bagaimana membangun sistem terintegrasi terpadu dalam pemberantasan korupsi. Iya. Dari hal ini sebetulnya ada dua pertanyaan besar Mbak Bibi. Yang pertama terkait dengan kewenangan KPK melakukan korsup ya. Tapi nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Yang kedua adalah terkait dengan apakah KPK sebetulnya dengan undang-undang yang ada sekarang itu bisa menaikkan penyidikan tanpa nama tersangka. Ini dua isu yang menurut saya dua-duanya penting dan sama besarnya. Isu ini menjadi agak sedikit menjadi perdebatan karena kasus perkaranya besar dan kemudian dianggapnya ada buru-buruan lah, cepet-cepetan lah dengan Kejagung ya. Tapi kalau melihat dari KPK adalah salah satu lembaga penegak hukum yang subjek hukumnya dibatasi, Pak. Bukan bisa menangani semua perkara korupsi, tapi dibatasi. Dan pembatasan itu jelas, artinya ketika ada batasan berarti yang ditetapkan tersangka harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan subjek hukum yang telah ditentukan. Yang kedua, ketika melakukan upaya paksa lainnya itu biasanya berkorelasi dengan tersangka. Baik itu penggeledahan, penyitaan, bahkan pemeriksaan saksi Pak Bibi. Kenapa saya katakan itu? Contoh pemeriksaan saksi. Ada ketentuan yang mengatur bahwa seseorang itu boleh menolak untuk menjadi saksi kalau dia ada hubungan kerabat dengan tersangka. 3 derajat Pak Bibi ya. Memang di KPK ada kewajiban semuanya wajib diterangkan ya. Tapi dalam prakteknya di persidangan kan tidak disumpah orang yang kemudian berhubungan itu. Nah, ini hal-hal begini yang kemudian nanti akan menjadi problematik ya. Mungkin saya memulainya dengan satu hal dulu Pak Bibi. Dengan adanya kualifikasi tadi, subjek hukum yang telah ditentukan dan KPK kemudian menetapkan menaikkan penyidikan, saya khawatir ini akan menjadi yang pertama tentunya soal salah tadi nanti saya mau minta pendapat Pak Bibi. Yang kedua, saya khawatir ini kalau ini dibiarkan, ini bisa menjadi jalan untuk KPK digunakan lebih jauh lagi untuk kepentingan politik. Tapi sebelumnya yang pertama dulu Pak Bibi. Yang pertama yang tadi, bagaimana dengan KPK yang telah ditetapkan syaratnya untuk subjek hukum itu kemudian menetapkan tanpa ada ini kan ada beberapa hal nih.
kalau baca di pendahuluan Undang-Undang KPK itu disebutkan sebagai lembaga ekstra menangani extraordinary crime. Bahkan di situ disebutkan bukannya extraordinary crime loh Mas. Dia juga bukan mereka disebutnya itu ada istilahnya itu premium remedium. Sementara kalau tindak pidana lain kan bukan ultimum remedium. Kalau ini premium remedium. Jadi dengan begitu sebenarnya KPK di dalam menangani kasus korupsinya itu sudah ada bukan sekedar orang dulu presumption of innocence. Dengan premium remedium itu dia bisa melangkah lebih jauh dari presumption of innocence. Nah, itu sebabnya Mas Novel. Di dalam penyelidikan KPK-nya tuh diatur cukup jelas tuh. Pasal 44 itu. Kalau sudah menemukan itu 7 hari setelah menemukan dia harus lapor ke pimpinannya. Itu salah satunya misalnya itu di pasal 44 ayat 1 seperti itu. Nah, yang kedua sebenarnya penentuan subjek hukum itu ingin membuat KPK itu menjadi lembaga yang spesial. Tidak menangani seluruh kasus korupsi. Tapi kasus-kasus korupsi di mana dianggap itu menjadi atau mempunyai efek domino atau dampaknya besar sekali dalam satu kasus korupsi. Nah, itu yang terjadi. Makanya kemudian ketika KPK yang original Mas, yang melakukan tugas dan kewajibannya dengan menggunakan kewenangannya pada saat itu yang disentuh itu adalah subjek-subjek hukum dalam high ranking officials. Bukan operatornya. Seperti admin gitu ya. Tapi the top ranking of the state institutionnya gitu. Atau di kepala daerahnya kayak gitu. Dan KPK sendiri dibatasi kan Mas. Dia kalau bukan penyelenggara itu nggak bisa itu. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau dia masuk suruh nanganin kasus korupsi kepala desa ya bukan dia lah. Kan penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan keduanya. Itu di pasal 12 ya. Pasal 11 ayat 1 ya. Disebutkan kayak gitu memang. Terus Pak BW, kalau melihat terkait dengan hal yang seperti ini juga, tapi melihat dari perspektif yang sedikit berbeda. Alat bukti bahwa di KPK itu naik penyelidikan ke penyidikan itu ada syarat pemenuhan alat bukti Pak BW. Di pasal 44 kalau nggak salah Pak BW. 44 ayat 2-nya Mas. Ayat 2-nya ya. Sekarang alat bukti itu kalau tidak ada nama tersangkanya dia melekat kemana Pak BW? Bayangkan Pak BW. Kalau alat bukti itu nggak mungkin ke peristiwa Pak BW. Contohnya begini, ada peristiwa yang paling mudah nih Pak BW, pencurian. Ketika ada pencurian, alat bukti itu harusnya melekat kepada pelaku pencurian. Kalau hanya kepada peristiwanya saja, itu bukan alat bukti. Itu mestinya. Kelengkapan peristiwa. Bagaimana mungkin bisa ada naik penyidikan dan terpenuhi syarat adanya alat bukti tadi ketika tersangkanya belum tahu Pak Bis. Gimana menurut Pasal 44 kita baca aja nih Mas ya, 44 ayat 2 Undang-Undang KPK ini yang belum direvisi Mas 30 2002 nih. Ya, enggak diubah tuh Pak Bis. Ya itu pasal itu enggak diubah. Dari 43 langsung ke 45 kalau enggak salah dia. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, ini biasa ini. Tapi yang menarik, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan ayat 1-nya. Karena ayat 1-nya dalam penyelidikan itu, ini khasnya KPK. Dia sudah diminta menemukan alat bukti, menemukan bukti permulaan. Jadi itu sebabnya di dalam penyelidikan sebelum naik ke penyidikan, kenapa ada nama tersangka disebut? Karena dalam proses penyelidikannya bukan hanya ingin mengetahui apakah ada tindak pidana atau tidak. Tapi harus ada, di sini sebutnya ditemukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup.
Ini beda dengan definisi KUHP. Kalau di KUHP kan baru melihat apakah ada tindak pidana atau tidak. Ini dia sudah disuruh ini menemukan alat buktinya, penyelidikan menemukan bukti permulaan cukup. Terus kemudian ayat 2-nya kalau ditemukan 2 bukti alat cukup, maka kemudian sudah bisa menetapkan. Udah bisa melanjutkan. Nah, dalam penetapan itulah nama tersangka harus ada yang melekat. Jadi saya setuju sama Mas Novel. Nah, konsekuensinya memang juga yang tadi kita bilang tuh, yang Mas Novel sudah kemukakan. Kalau nama ini belum ditentukan, terus penyelidikannya itu sudah dinaikkan, nama tidak disebut, maka kemudian bisa terjadi hengki-pengki lebih besar, Mas. Iya, apalagi bisa menghentikan sekarang Pak BW. Tapi sebenarnya juga nih ada logik yang ini juga, Mas. Kalau sekarang kan di Undang-Undang 19 2019 sudah ada SP3. Ya, kewenangan menghentikan penyidikan. Kewenangan menghentikan penyidikan. Nah, ini menjadi korelasinya ada nih, Mas. Dengan tidak menyebut ini, maka kemudian dia dengan mudah meng-SP3-kan. Betul. Dulu kenapa prudensiality-nya tuh kuat? Karena bukan sekedar menemukan ada kejahatan, menemukan bukti permulaan dan itu minimal 2. Tapi dia kalau sudah menemukan dan sudah menyebut, dia tidak bisa lagi mundur. KPK nggak punya gigi mundurnya tuh. Iya, betul. Jadi kalau sudah maju menetapkan, dan itulah yang menjaga integritas KPK. Iya. Gini Pak BW, kalau bicara terkait dengan masalah pencegahan korupsi atau untuk menghindari terjadi praktek korupsi penegak hukum, kan ada tetap sama seperti yang lainnya, akuntabel dan transparansi. Betul. Sekarang begini Pak BW, kalau proses tadi yang Pak BW bilang yang tidak ada gigi mundur, prosesnya di pengadilan semua, itu dilakukan secara terbuka, transparan artinya. Tapi kalau expose untuk dihentikan apa tidak dihentikan, dilakukan dalam forum tertutup. Betul. Potensi terjadinya hengki-pengki dari Pak Bewi bilang itu besar sekali. Gitu. Artinya lebih besar daripada yang transparan. Ini mestinya harus dilihat. Jadi ini justru malah kemunduran. Jadi problem yang lebih besar ini Pak Bewi. Betul. Saya melihat makanya ini Mas. Cuman kita juga mesti periksa. Salah satu alasan kenapa menaikkan kasus tanpa menyebut tersangka, katanya dalam beberapa pra-peradilan KPK dikalahkan. Ya kan? Nah, sekarang kemudian KPK dikalahkan, katanya argumennya karena sebelum ditentukan prosesnya belum penyidikan, tapi sudah menetapkan tersangka. Ini kan bisa saja karena teman-teman yang mendefense kasus itu tidak mempunyai kemampuan menjelaskannya kepada hakim. Iya, betul. Karena udah cukup banyak kan kasus-kasus yang terbukti di seperti itu. Kan KPK harusnya melakukan tindakan yang disebut dengan upaya hukum yang lainnya gitu loh. Nah, ini yang menurut saya dan yang juga menarik. Dalam sebagian besar kasus-kasus yang dimenangkan di pra-peradilan pasti ada kasus politiknya, ada isu politik. Karena ini menyangkut pejabat tertentu. Kalau KPK kemudian menundukkan diri seperti itu, dia sedang menundukkan diri pada sistem atau kekuatan yang memang menjadi spesial khusus melemahkan KPK. Menjawab yang Pak Bio katakan terakhir ini yang soal pra-peradilan. Bagi saya kalau KPK berpandangan begitu, ini fatal. Kenapa? KPK ini lembaga penegak hukum yang penyidik dan penuntut satu atap. Kalau itu saja dia masih kompromi dengan cara begitu, bagaimana kita bisa berharap kepada penyidik di kepolisian? Yang penyidik dan penuntutnya berbeda. Ini akan menjadi problem, Pak. Ada pra penuntutan yang tidak satu atap, gitu kan? Tidak satu atap. Nah, masalahnya begini, seandainya pun anggap sajalah ternyata hakimnya bertindak berlebihan, seandainya pra peradilan dia dikalahkan. Kan sebetulnya administratif dia bisa tinggal bereskan. Langkah berikutnya dia bisa terus jalankan. Tidak terus ketika kalah pra-peradilan berarti proses penyidikan harus berhenti. Karena pra-peradilan hanya bicara acara Pak Bewi. Dia tidak akan membicarakan substansi pembuktian. Tidak mungkin. Karena substansi itu hanya diperiksa di pokok perkara. Harusnya kan begitu Pak Bewi. Kalau kemudian KPK hal begini saja salah paham, bagaimana mau bisa nangani perkara besar Pak Bewi? Fahamnya salah. Tambah lagi Mas Novel. Ini kan bukan yang pertama kali kita masalah ini bukan pertama kali baru muncul kan. Artinya dalam banyak kesempatan KPK kemudian menetapkan lagi tersangka. Betul. Jadi apa yang sulit di situ kan? Satu itu, terus kedua malah ini mengintegrasikan fungsi penuntutan dan penyidikan secara lebih terintegrasi. Betul. Bahkan dengan penyelidikannya. Jadi itu kayak yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, ini terjadinya di KPK. Iya. Penyelidikan, dalam penyelidikan ada teman-teman penyidik. Dalam penyidikan ada teman-teman
penuntut umum juga terlibat untuk mengawasi proses itu. Ini yang benar-benar terintegrasi. Jadi bagi saya, kalau kemudian ada kekalahan, terus kekalahan itu dipakai sebagai justification merubah sebuah sistem yang sudah teruji keandalannya itu, ini ada masalah. Iya. Jadi seharusnya dia tinggal perbaiki administrasinya saja. Administrasi mana yang menjadi permasalahan itu diperbaiki. Kecuali kesalahan itu ternyata kesalahan nama, contohnya orangnya bukan itu tapi si A yang itu keterlaluan dan itu tinggal diperbaiki saja seharusnya. Ini tidak menyangkut materi pembuktian karena ini menyangkut administrasi karena acara proses. Terus Pak BW tadi katakan di depan tadi Pak yang saya katakan di depan bahwa terkait dengan supervisi dan korsup lah ya, koordinasi dan supervisi. Memang kan penanganan perkara yang terkait dengan fasilitas ekspor ini kan ada dugaan ini cepat-cepatan antara KPK dengan Kejagung. Salah satu problem ini apabila memang dugaan itu benar karena kelemahan KPK dalam melakukan fungsinya korsup tadi. Saya belum pernah melihat KPK sukses untuk melakukan korsup perkara di Kejagung maupun Mabes Polri. Mereka hanya fokus melakukan korsup di wilayah-wilayah provinsi, maksudnya di Kejati ataupun di Polda ataupun di Kejari ataupun di Polres, dan tidak pernah melakukannya di pusat. Bahkan untuk melakukannya, seingat saya mereka justru malah menggandeng lah gitu dari pusat, dari Kejagung ataupun dari Mabes Polri. Jadi ini fungsinya fungsi EO atau fungsi perintah undang-undang. Ini yang harusnya dipahami Pak Bewi. Kalau itu dilakukan harusnya nggak jadi problem. Seandainya pun Kejagung melakukan penanganan, kalau memang penanganannya bagus, dorong aja. KPK memposisikan diri untuk mengawasi, kan bisa begitu. Ini kan ada 3 Mas. KPK sedang mendowngrade dirinya sendiri. Iya. Saya nggak mau bilang menghina dirinya, karena sesungguhnya dialah koordinator supervisi. Betul. Jadi satu, dia kehilangan atau mendowngrade dirinya sendiri. Terus yang kedua, yang juga menarik adalah ini memang sistem Mas, dan leadership dari komisionernya sebenarnya. Ini kan kalau kemudian mereka punya bukti yang cukup kuat dan punya standing position untuk bertemu dengan penegak hukum lainnya, mungkin gak ada masalah tuh Mas. Cuman kalau mereka berasal dari lembaga penegak hukum lainnya dan kemudian di lembaga penegak hukum seperti polisian dan kejaksaan rankingnya lebih tinggi, kemudian ada psikologi itu. Nah itu sebabnya pada periode-periode sebelumnya yang dimana pimpinannya itu bukan berkalang dari perasakan birokrasi, dia punya standing position yang lebih kuat Mas. Dari leadershipnya tuh menunjukkan kita sama-sama dan seakan menjadi sole agents of anti-corruption. Jadi agen-agen yang khusus mengenai ini, lembaga khusus. Mungkin juga soal leadership itu Mas, ada masalah di situ tuh. Terus yang ketiga menurut saya di kompetensi Mas, di kompetensi. Dulu KPK kalau sudah menyatakan bahwa ini ada case-nya too firm. Karena alat buktinya biasanya walaupun ditentukan Undang-Undang 2, dia punya 3 atau 4. Iya, betul. Jadi dia tidak sedang mencari-cari lagi. Dan yang lebih penting lagi apa Mas? Respect orang. Orang lebih senang diperiksa KPK, hukumannya lebih berat mungkin, tapi setelah itu selesai. Nah ini yang jadi, jangan-jangan mestinya KPK harus dirinya sendiri gitu. Jangan-jangan karena mereka khawatir di KPK rutannya aja bermasalah. Rutannya aja bermasalah. Ya kan, jadi itu yang jadi soal besar. Menurut saya KPK harus koreksi nih, harus koreksi diri. Jangan membuat putusan yang konyol. Pimpinan KPK membuat putusan yang konyol, komisionernya, terus kemudian itu justru mendelegitimasi atau mendekonstruksi kehormatan kewibawaan penyidik dan teman-teman penuntut umum yang ada di KPK. Yang ketiga nih Pak Bewi, ini nggak kalah penting lagi. Saya khawatir kalau ini dilakukan dan terus berjalan, saya khawatir ini menjadi uji coba untuk ke depan bisa digunakan sebagai alat politik. Kan cukup dengan naikkan penyidikan, walaupun sebetulnya nggak nyambung, tapi dibikin asumsi atau persepsi publik, terus kemudian dibikin seolah-olah sedang dalam proses, kan cukup untuk bisa menyandera orang Mbak Bewi. Dan ini yang berbahaya, baik untuk politik ataupun korupsi, transaksional. Gimana Pak Bewi menggambarkan itu nih? Kalau saya teruskan logik yang Mas Novel kemukakan,
Maka saya mau bilang KPK sedang menggali lubangnya sendiri. Lubang kuburnya sendiri. Dan dengan begitu kemudian orang mengatakan gini, untuk apa lagi ada KPK kalau kelakuannya seperti itu? Nah, itu sebabnya yang harus dilihat apakah sistem atau kebijakan ini bisa merusak sistem apa enggak. Itu yang mesti diperiksa, Mas. Kalau menurut saya potensi merusaknya dengan kebijakan penetapan peningkatan status tanpa menyebut tersangkanya itu akan menyebabkan kerugian di dalam membangun sistem penegakan hukum yang ada di KPK. Nah, itu yang mestinya dihitung dan menurut saya itu tidak dihitung. Problemnya di tempat lain diselesaikan dengan kebijakan yang lain dan itu sama sekali tidak menyentuh problem dan tantangan yang harusnya diselesaikan. Memang ngeri sekali nih Pak B. Saya melihatnya paling enggak ada 3 hal penting ya Pak B. Yang pertama adalah ini potensi tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena aturan hukumnya jelas, tapi kemudian dilakukan dengan sembrono lah. Gitu. Yang kedua, saya melihat ini ada satu kelemahan dari Korsup KPK sehingga dia tidak bisa mengandalkan itu lagi dalam konteks hubungannya antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Salah satunya mungkin Kejaksaan, Kejagung. Yang ketiga, saya khawatir ini menjadi jalan untuk menjadi kejahatan baru atau menjadi jalan untuk kuncian-kuncian politik lah gitu Mbak Bibi. Begitu besar dan bahayanya nih Pak Bibi. Nah, melihat 3 hal tadi yang saya gambarkan tadi Pak Bibi dan melihat bagaimana langkah pemerintah selama ini untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi yang nggak didorong-dorong lah gitu. Harusnya didorong tapi nggak dorong, justru malah melemahkan atau menghambat. Terus dilihat lagi terkait dengan IPK Indonesia yang terus menurun, lembaga penegak hukum terutama KPK yang justru malah jelek. Penegak hukum lain juga ya gitu-gitu aja, tapi nggak banyak perubahan, justru problemnya juga banyak. Kira-kira apa yang mesti dilakukan ke depan nih Pak Bibi? Mas, kalau kita sudah bisa memetakan problem, maka kemudian cara yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa kalau problem itu kita tidak selesaikan, maka kemudian kita akan stagnan di situ aja. Jadi sekarang yang muncul adalah apakah ada kesadaran bahwa kita harus keluar dari jebakan ini? Karena kesadaran itu adalah pintu pertama dan hal yang paling fundamental untuk menjadi pemicu kita melakukan aksi, melakukan program, membuat kebijakan dan lainnya. Kalau itu nggak ada, selesai. Dan apa yang kita diskusikan adalah memicu dan menyulut kesadaran. Ini benar nggak sih yang lu lakukan? Itu bagian pertama soal kesadaran. Betul. Terus bagian yang kedua, orang yang punya kesadaran ini kan harusnya terkonsolidasi, Mas. Kalau bercerai-berai ini terus nggak bisa. Nah, terus kemudian orang yang sudah terkonsolidasi, bagian ketiga dia akan mencari nih mana the fundamental issue yang ada di situ, mana yang mesti disentuh di situ. Apakah ini menyentuh orang dalam proses penetapan pimpinan KPK-nya? Apakah ini ada peraturan perundang-undangannya memang kebijakannya dirubah? Ya? Atau kita menerapkan lagi standar integrity di orang-orang itu, salah satunya tetap menempatkan orang yang punya kreativitas dan keberanian, sehingga dia bisa mencari jalan-jalan keluar untuk mengatasi itu. Dan ini juga harus dapat dukungan dari pimpinan nasional, Mas. Tidak ada pemberantasan korupsi yang tegak lurus kalau tak dapat dukungan dari pimpinan nasional. Kelima yang paling terakhir yang penting, kesadaran kolektif masyarakat untuk terlibat terus-menerus tanpa jeda mengawal proses penegakan hukum di pemberantasan korupsi untuk memastikan KPK tetap berada dalam relnya, itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Dan bahkan sangat mendesak. Menarik sekali nih Pak BW. Semoga diskusi kita ini didengar Pak BW dan kemudian menjadi kebaikan lah untuk kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik. Dan KPK tentunya untuk bisa menjadi harapan. Dan tentunya bagi publik, tadi yang Pak B pesankan di poin terakhir, marilah kita terus mau concern dan nggak lelah lah dengan semua yang ada di depan kita terkait dengan pemberantasan korupsi yang lemah, yang bermasalah. Tapi kita tetap terus harus memberikan dukungan, kritik dan masukan-masukan lah agar ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih.
Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.